Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua ya. Ini nanti karena saya belum kenal satu persatu, semoga nanti bisa kenalan di akhir atau mungkin ya bisa ada sesi perkenalan juga gitu ya. Terima kasih buat teman-teman dari mana nih ya? Ya kita sebut sahabat Tumblr dulu ya, sahabat Tumblr gitu. Mungkin dari kalian atau mungkin dari saya juga belum belum terlalu memahami gitu ya tentang apa sih sahabat Tumblr gitu. Kenapa tiba-tiba ada grup WA-nya gitu. Kenapa tiba-tiba ada acara malam hari ini gitu ya. Semoga nanti di akhir sesi insya Allah Mas Huda akan menerangkan semuanya mungkin sebagai founder gitu ya atau penggagas atau inisiator gitu buat sahabat Tumblr yang dimana kita bertemu di forum yang berbeda-beda ya. Di Tumblr ketemunya, terus masuk WA, sekarang masuk Zoom gitu. Lompat-lompat kemana-mana gitu. Oke, semoga tetap memberi manfaat buat kita semua. Jadi penalkan, di sini saya Kaisawari. Kalau asalnya dari Cilacap, masih muda ya, masih angkatan muda lah. Belum bisa dipanggil Mas gitu. Yang mungkin insya Allah akan membantu diskusi pada malam hari ini bersama Mas Taufik Aulia. Namun sebelum dimulai, saya izin membacakan CV dari Mas Taufik Aulia. Jadi nama lengkapnya Taufik Aulia, mungkin bisa bersilaturahmi di @taufikaulia, hanya 2 ya di akhir Instagramnya. Terus untuk Instagram yang mungkin berisi apa sih Mas? Quotes-quotes itu atau curhatan-curhatan ya Mas ya? Oh curhatan ya? Ya itu bisa di Curhatan. memoir.rasa gitu. Beliau adalah product manager @detik.com, penulis buku Sabar dan Syukur Tanpa Tapi, Presiden BEM Undip 2014, Ketua BEM FT Undip 2013, Ketua Delegasi Undip dalam @mat Asia Pasifik 2012. Oke. Mungkin di kalangan teman-teman udah nggak asing lah ya nama Mas Taufik Aulia, apalagi pengguna Tumblr yang sudah lama gitu pasti akan mengenal Mas Taufik Aulia dengan tulisan-tulisannya yang kalau saya bilang kadang-kadang idealis ya, terus juga kadang-kadang mendayu-dayu gitu, kadang-kadang juga akhirnya membuat kita ya bisa sadar gitu kan bahwa keberadaan kita di dunia ini ada maknanya gitu. Oke, mungkin bukan saya yang seharusnya panjang lebar berbicara, kita langsung saja persilakan buat Mas Taufik untuk sharing gitu ya terkait dunia Tumblr gitu ataupun dunia kepenulisan yang mungkin kita heran gitu ya. Awalnya ketua BEM tiba-tiba jadi penulis buku. Mungkin kepada Mas Taufik kami persilakan. Oke, terima kasih Kais. Ini di record nggak ya? Di record Mas. Oh di record, oke deh. Saya mulai present ya. Udah nyiapin sedikit presentasi juga. Oke. Kedengeran ya suaranya jelas? Insya Allah kedengeran. Muncul nggak? Muncul Mas, muncul. Oke, bismillah. Ini full ya? Full, sudah full. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Oke. Senang sekali rasanya malam ini bisa ketemu dengan teman-teman. Awalnya kemarin saya dikontak sama Huda, terus diminta untuk ngobrol-ngobrol. Jadi ini bukan menggurui atau apa, tapi cuma kita ngobrol-ngobrol dan topik diskusi kita malam ini adalah hobi nulis, pedain aja, yang tujuannya buat memotivasi atau mungkin bisa berbagi pengalaman lah ke teman-teman soal atau seputar dunia tulis-menulis yang udah saya geluti beberapa tahun terakhir. Oke. Nah, ini gimana bisa digeser nggak sih? Ketutupan. Nah, ini. Jadi, saya pengen cerita awalnya nih.
kenapa saya menulis. Kalau kata teman saya, ini quotes-nya teman saya, Mas Anwar, sama-sama anak Undip dulu. Beliau tinggal di Semarang, katanya karena Tuhan juga menulis apakah suratan takdir atau firman Tuhan. Jadi ya benar sih gitu kan. Ya wallahu alam bagaimana cara menulisnya, yang jelas secara redaksi mungkin di Al-Qur'an atau di hadis bahwa takdir tiap-tiap makhluk itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, artinya menulis ini kan hal yang luar biasa gitu. Bahkan Tuhan pun dengan caranya juga menulis gitu. Nah, awalnya gitu. Jadi buat saya menulis ini adalah sebuah perjalanan dan penemuan, atau singkatnya mungkin proses. Jadi bukan hal yang langsung jadi atau hal yang langsung bisa dan hal yang kelihatan hasilnya gitu. Tapi buat saya menulis ini adalah perjalanan, terutama perjalanan niat gitu. Pertama banget muncul cita-cita untuk jadi penulis itu tahun, nggak usah sebut tahunnya sih, sebut aja waktu itu saya masih mahasiswa baru. Jadi sebelumnya SMA saya udah doyan juga baca-baca, dan sempat ada satu karya yang diterbitkan di koran, cuma apa ya, waktu itu cuma lebih ke ya doyan aja gitu. Nah, sampai akhirnya waktu saya kuliah tahun pertama, itu saya join dengan beberapa orang teman jualan buku. Jualan buku dari masjid ke masjid, dari emperan masjid ke emperan masjid, dari satu seminar ke seminar kita jualan buku. Terus di sana saya mulai terbersit keinginan, wah kayaknya keren kalau seandainya nama kita ada di cover-cover buku gitu sebagai penulisnya, yang mana tulisan kita akan dibaca oleh banyak orang, akan mewarnai banyak orang, akan mempengaruhi pola pikir banyak orang gitu. Saat itu saya benar-benar terpukau dengan beberapa penulis gitu. Contohnya seperti Terelie, kemudian Ustadz Salim Afilah, dan lain-lainnya. Jadi wow gitu, saya jadi kayak pengen nih gitu jadi kayak mereka. Nah, tentu munculnya keinginan, munculnya saat itu katakanlah ambisi. Munculnya ambisi itu saya barengi dengan yang namanya usaha. Usaha saya waktu itu adalah saya ikut salah satu forum penulis gitu, forum apa ya istilahnya? Sebut saja namanya Forum Lingkar Pena gitu di kampus saya. Hanya saja waktu itu tahun pertama saya kuliah, anak Fakultas Teknik, saya juga diamanahi sebagai ketua tingkat atau komandan tingkat atau komting lah gitu. Nah, yang namanya anak teknik, tahun pertamanya pasti banyak sekali kegiatan, banyak sekali kaderisasi, dipanggil senior, dikumpulin, dan sebagainya. Akhirnya, usaha pertama saya untuk join dengan komunitas Forum Lingkar Pena, pupus gitu. Saya sempat udah datang sekali di rekrutmennya, di apa istilahnya ya, di grand opening-nya lah gitu, di kampus. Tapi ini bukan cabang kampus, tapi cabang lebih ke cabang apa ya, perkecamatan atau gimana gitu, saya agak lupa. Nah, udah datang sekali, setelah itu nggak datang lagi gitu. Jadi pupus di sana pertama gitu. Padahal saya udah berapi-api banget lah gitu. Nah, meski begitu gitu, saya tetap lanjut menulis gitu, tetap lanjut menulis di Facebook, atau ya waktu itu saya baru kenal Facebook sih sama Blogspot, belum masuk ke Tumblr, belum masuk ke Twitter. Nah, sampai akhirnya saya terus aja nulis di Facebook, ya nulis apa aja yang kepikir gitu, soal cinta lah, soal apalah, intinya saya doyan eksperimen untuk menulis. Nah, tahun kedua saya coba lagi nih gitu. Ada seorang penulis lokal waktu itu, penulis Semarang, bikin kelas menulis. Saya ikutan kelas menulis. Tapi itu berbayar kelas menulisnya gitu. Saya udah habis berapa ratus ribu buat bayar, katanya memang digaransi pasti setelah ikutan kursus menulis ini, saya pasti nerbitin buku. Nah, saya termotivasi awalnya gitu. Tapi lagi-lagi kegiatan kampus berbagai kesibukannya menjadi excuse waktu itu. Aduh, kayaknya nggak bisa nih. Ya udah, akhirnya beberapa ratus ribu saya itu harus pupus begitu saja. Nah, nggak jadi lagi nih gitu. Nggak jadi lagi nih saya action untuk
jadi penulisnya gitu. Padahal itu trainingnya itu dibimbing tiap minggu untuk nulis buku. Kemudian di supervisi, karyanya dicekin terus segala macam. Saya cuma bertahan waktu itu kurang lebih 3 minggu. Nah, tapi yang alhamdulillah, eksperimen saya buat nulis itu nggak berhenti gitu. Saya tetap nulis di Facebook gitu. Sampai kemudian saya kenal Twitter, nulis di Twitter gitu. Saya jadi ketua BEM fakultas, saya tetap eksperimen. Jadi saya nggak peduli sih awalnya nggak peduli dengan image sebagai ketua BEM atau presiden BEM. Jadi saya suka aja eksperimen untuk menulis apapun itu gitu. Entah soal kehidupan, entah itu soal cinta gitu. Entah itu yang saya rasakan atau yang nggak saya rasakan, atau fenomena di luar atau kisah teman saya doyan aja nulis gitu. Hanya saja teman-teman saya, kemudian senior gitu, salah tangkap gitu. Salah tangkap. Mereka ngiranya saya, waduh ketua BEM kok galau sih gitu. Ketua BEM kok ngomonginnya cinta-cinta mulu gitu. Padahal saat itu saya tidak terlibat atau tidak terjerembab dalam virus merah jambu atau apa gitu. Saya cuma doyan aja, doyan suka nulis-nulis quotes-quotes cinta dan sebagainya lah saat itu. Nah mereka nggak ngerti gitu apa yang sedang saya sukai dan saya kerjakan gitu kan. Akhirnya datang seorang teman memperkenalkan gitu platform namanya Tumblr. Fik, daripada lu nulis di Facebook, mendingan lu nulis aja di Tumblr. Hah, Tumblr apaan? Botol minum gitu kan. Nah, akhirnya dikasih tahu lah, download aplikasi Tumblr atau masuk ke webnya, dan dicoba-coba, kok kayaknya lama-lama jadi nyaman gitu. Mau apa ya, nulis-nulis quotes-quotes singkat gitu. Jadi nyaman, dan itu bisa dijadwal gitu, bisa di scheduling. Jadi misalkan sekarang kepikiran quotes gitu. Oh ya udah simpen jadi draft dulu deh gitu. Atau siang-siang lagi ngapain kepikir quotes, ya udah langsung aja di set schedule-nya gitu buat langsung dipublish di Tumblr. Nah, di situ saya merasa nyaman dengan experience yang ada di Tumblr. Kemudian terlebih lagi gitu, saya merasa nyaman karena orang-orang di sana nggak ada yang kenal saya gitu. Nggak ada yang kenal saya di dunia nyata gitu. Jadi orang pure ngelihat tulisan saya. Mereka nggak ngelihat pribadi saya siapa gitu. Nah, akhirnya respon yang datang itu jujur terhadap tulisan saya gitu. Lama-lama orang satu persatu mulai banyak yang menyukai, kemudian mulai tulisan-tulisan saya viral di Tumblr gitu. Mulai banyak likes-nya, mulai banyak repost-nya, dan itu jadi apa ya? Nah, kebetulan dulu waktu itu ada seorang, katakanlah mungkin nyebutnya seleb Tumblr atau apa gitu, nge-reblog tulisan saya gitu, dan itu pertama kalinya saya dapat angka likes dan notes ya, kalau di Tumblr itu likes dan reblog itu banyak gitu. Langsung saya termotivasi, wah kayaknya kayak begini nih konten yang viral gitu. Ya udah, format, cara dan sebagainya itu saya ulangi itu gitu kontennya. Ya alhamdulillah sih gitu. Alhamdulillah meskipun nggak di-reblog lagi sama si mbaknya gitu, tapi ada respon yang bagus gitu. Jadi saya belajar, oh ternyata begini konten yang disukain orang. Kalau kemarin saya nulisnya itu suka-suka saya, kemudian saya mulai belajar untuk, oh seperti ini yang disukain orang gitu. Apalagi yang bisa diperbaikin ya gitu. Diksinya kira-kira apa yang bisa dipilih. Atau mulai saya berpikir, gimana nih cara biar tulisan ini bisa lebih efektif dan lebih singkat. Jadi orang nggak ngabisin banyak waktu buat baca gitu. Atau saya mulai mikir, gimana ya bikin ilustrasi yang cukup pas gitu. Nah dulu saya doyan mainan Corel Draw gitu dulu. Oke. Dan aktivitas itu berlanjut gitu tanpa ada istilahnya, saya udah nggak berambisi lagi untuk jadi penulis terkenal gitu, karena udah teralihkan perhatiannya dengan banyak kesibukan di kampus gitu, ya kuliah lah, praktikum lah, kemudian BEM lah, gitu, delegasi keluar lah, atau banyak lah. Nah, tapi gitu, dari sekian banyak kesibukan itu memunculkan kegelisahan dan keresahan. Mungkin ada konflik, mungkin saya ketemu orang yang nggak saya sukain sifatnya, atau ada masalah apalah di sana, atau ada orang cerita ke saya gimana gitu. Nah dari situ jadi inputan-inputan yang saya kayak tiba-tiba muncul aja gitu, muncul di kepala, ada
quotes gitu. Apa ya, intinya saya bisa mengintisarikan gitu dari problem itu hikmahnya apa. Jadi mungkin saya banyak merenung gitu dari kesibukan dan segala macam itu. Saya jadi banyak merenung. Kemudian hasil renungan saya itu pelampiasannya atau outputnya adalah tulisan di Tumblr gitu, tanpa ada apa istilahnya, niat saya udah nggak lagi pengen jadi penulis deh gitu, nggak lagi pengen jadi penulis terkenal yang nerbitin buku lah gitu. Nah, intinya saya nyaman dengan proses menulis itu, nyaman untuk menyarikan hikmah gitu, membuat intisari dari segala macam hal yang saya temui. Nah, ya gayung pun bersambut gitu. Ternyata orang-orang pada suka, tulisan saya viral, akun saya juga berkembang di Tumblr, gitu, followersnya juga bertambah. Nah, ya pasti seneng gitu, pasti seneng. Kemudian 2017 gitu, setelah bertahun-tahun gitu saya mainan di Tumblr gitu, 2017 tiba-tiba ada yang nge-DM atas nama salah satu penerbit gitu. Atas nama ya ini udah ada sih nama penerbitnya ini. Nih, gitu. Kemudian saya di DM ditawarin gitu, Mas Taufik, saya sudah melihat tulisan-tulisan Mas Taufik yang ada di Tumblr, dan kami tertarik untuk membukukan tulisan Mas Taufik. Gimana Mas Taufik, setuju nggak? Saya tanpa berpikir panjang saat itu juga, langsung saya jawab, setuju Mas, gitu. Ayo kapan kita ketemu, kata saya. Langsung minggu depannya, beliau langsung datengin saya, pimpinan redaksinya untuk ketemu. Nah, itu benar-benar apa ya, kejadiannya waktu itu nggak sampai 2 minggu gitu udah sepakat langsung buku saya bakal diterbitkan. Waktu itu juga pimpinan redaksinya saat pertama kali datang ketemu saya langsung dia sudah bawa naskah yang di print gitu. Jadi tulisan saya selama 2 tahun kurang lebih itu dikumpulin sama mereka, kemudian di print, kemudian dilihatin ke saya, nih Mas Taufik, kamu tuh udah bisa nerbitin buku dengan naskah segini, kata dia, tulisan kamu tuh udah banyak di Tumblr, kata dia. Serius Mas, gitu, saya kaget kan. Akhirnya saya dikasih waktu sama dia untuk menyelesaikan naskah itu jadi buku yang rapi gitu, tulisan yang layak lah gitu untuk jadi buku. Kemudian 3 bulan kemudian barulah buku yang ini yang tampil di teman-teman sekarang ini, Sabar dan Syukur Tanpa Tapi, terbit gitu. Kenapa Sabar dan Syukur Tanpa Tapi? Karena kebanyakan tulisan saya mengulas sabar dan syukur gitu. Kenapa? Karena saya sering kali terpaksa untuk bersabar gitu dan menyukuri apa yang ada saat itu gitu. Artinya apa ya? Mungkin banyak masalah gitu dulu, mungkin banyak ujian atau apa gitu, mungkin ketemu banyak hal yang nggak saya sukain, akhirnya itu jadi tulisan gitu. Pelampiasannya adalah tulisan gitu, bukan yang lain gitu. Nah, ternyata bisa jadi buku gitu, kegelisahan yang saya rasakan gitu. Dan ini adalah sebuah apa istilahnya anugerah dari Allah gitu, bahwa Allah ngasih saya kesempatan untuk jadi penulis bukan ketika saat saya sedang berambisinya untuk jadi penulis gitu, sedang ingin-inginnya untuk jadi terkenal. Mungkin kalau dulu saya waktu maba atau di tahun kedua saya di kampus diizinkan nulis buku, mungkin saya bisa jadi kacang lupa kulitnya gitu, atau ya mungkin jelek lah gitu, saya belum siap saat itu. Tapi akhirnya bertahun-tahun atau mungkin 4 tahun setelah itu, Allah kasih saya kesempatan, mungkin Allah bilang kamu udah siap gitu untuk nerbitin buku pertama kamu. Dan ya alhamdulillah ya gitu, maksudnya saat itu senang banget, tapi nggak sampai apa istilahnya ya, nggak sampai ya sombong gitu, karena emang di situ saya kayak apa ya, tersentak gitu. Ya Allah, ini kesempatan yang datang tiba-tiba, Allah kasih ini ke saya di saat saya nggak kayak dulu gitu loh, nggak kayak dulu, tapi saya benar-benar menikmati proses saya dalam menulis gitu. Jangan-jangan memang ini jalannya gitu, supaya saya bisa tetap terus berkarya gitu. Maka saya udah sadar diri dari awal gitu, bahwa nggak bisa gitu, nggak bisa niatnya sesederhana dulu gitu, bahwa untuk pengen jadi terkenal. Tapi kenapa? Karena niat saya perlahan berubah, teman-teman. Berubah ketika saya menulis, kemudian dapat tanggapan dari pembaca yang bagus, misalkan, terima kasih Kak, ini tulisannya aku banget, aku sedang mengalami hal seperti ini gitu, dan tulisan Kakak bisa membuatku semangat gitu. Nah, tanggapan seperti itu jadi salah satu hal yang buat saya itu sebuah achievement gitu. Bukan materi, tapi sebuah achievement gitu. Maksudnya apa gitu? Saya senang ketika ada orang baca tulisan saya dan mereka dapat manfaat dari tulisan saya itu.
gitu. Nah, itu ada kenikmatan tersendiri dan itu yang saya pertahankan gitu. Jadi apa ya istilahnya ternyata gitu menulis ini adalah perjalanan niat gitu. Oke, kelamaan ya gambar buku ini terpampang gitu. Nggak apa-apa sekalian brainwash gitu. Oke, nah saya sih nggak terlalu expert untuk ngomongin ikigai, cuma di sini saya rasa perlu kita sedikit nih mengulas soal ikigai dan kaitannya dengan dunia tulis menulis gitu. Buat saya ternyata menulis ini menjadi ikigai saya gitu. Sekalipun saya punya profesi lain di luar sana di dunia nyata gitu. Tadi juga udah disebutin sama Kais bahwa saya ini adalah seorang product manager di sebuah perusahaan media gitu. Hanya saja gitu. Product manager ini buat saya adalah profession gitu. Saya punya kemampuannya gitu dan saya dibayar di situ gitu. Cuma saya nggak terlalu menyukai apa yang saya kerjakan gitu kan, dan nggak terlalu dibutuhkan oleh dunia gitu kan. Nah, jadi ternyata menulis ini buat saya ini adalah ikigai gitu. Jadi apa sih ikigai? Ikigai ini prinsip hidup orang Jepang atau pandangan hidup orang Jepang soal arti dalam hidupnya gitu. Mereka untuk apa sih mereka ada? Untuk apa mereka beraktivitas dan bekerja tiap hari gitu. Nah, intinya ada 4 pandangan. Yang dari 4 pandangan ini jadi irisan-irisan gitu, dan irisan dari keempatnya ini adalah ikigai gitu. Jadi ada apa yang kita sukai gitu, apa yang kita cintai. Waktu kita ngerjain itu, melakukan itu, kita jadi senang gitu kan. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh dunia, dibutuhkan oleh orang lain, dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian apa yang dari sana kita bisa dibayar gitu. Dan apa yang kita punya kemampuan, yang kita punya skill di sana gitu, kita jago gitu. Nah, masing-masing ini kan ada irisannya nih. Kalau kita suka gitu dan kita jago, ini disebut passion gitu. Kemudian kalau kita suka, kemudian dunia butuh, ini jadi misi gitu. Kemudian kalau dunia butuh dan kita bisa dibayar, ini jadi vokasi gitu. Nah, kalau kita punya kemampuan dan kita bisa dibayar di situ jadi profesi. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah ikigai gitu. Saya merasa bahwa menulis itu, saya suka menulis gitu. Dunia butuh, orang-orang butuh dengan tulisan. Gitu. Dan saya bisa dapat uang dari sini gitu, dengan jualan buku gitu kan. Dan saya ya belum jago sih, cuma saya bisa lah gitu buat nulis gitu. Oke. Nah, barangkali ini juga bisa jadi salah satu jalan ikigai teman-teman nih gitu. Oke. Nah, berikutnya ada saya pengen ngomongin soal tahapan kita dalam berkembang gitu sebagai penulis atau konten kreator gitu. Ada kurang lebih 3 tahapan nih gitu, basic, advanced, dan expert. Ini yang saya coba uraikan dari apa yang saya alami ya gitu. Bisa jadi ada versi yang lain gitu. Jadi basic banget untuk bisa menjadi seorang penulis itu kita harus punya kebiasaan dan jangan berhenti teman-teman gitu. Kenapa saya bisa sampai di titik ini? Karena saya nggak berhenti gitu. Kata siapa tulisan saya bagus dari awal? Enggak kok. Saya pernah nulis yang huruf kapitalnya di tengah-tengah kata gitu, bukan di awal kalimat. Alias alay, tulisan-tulisan alay. Huruf kapital digabung dengan angka dan sebagainya. Saya pernah nulis kayak gitu dulu banget gitu. Kemudian berkembang gitu kan tulisan saya gitu. Saya nggak berhenti lah. Intinya tiap hari saya coba untuk nulis, entah itu nulis status atau apa gitu dari Facebook dulunya. Kemudian berpindah ke Tumblr dan sebagainya. Jadi di awal sekali gitu, nggak usah pasang ekspektasi terlalu tinggi gitu. Waduh, tulisan saya nggak bagus nih gitu. Nggak, jangan mikirin itu dulu gitu. Yang penting nulis dulu tiap hari, jadikan itu kebiasaan buat diri kita nyaman gitu. Dan istilahnya ketika kita nggak nulis rasanya jadi kayak ada yang kurang gitu. Kemudian kalau kita kita terus karena nulis jadi kebutuhan otomatis aja gitu, nggak perlu dipaksa gitu. Nah, sampai kayak gitu harus kita paksa terus sampai jadi kebiasaan. Kemudian yang tahap kedua advance. Nah, ini kita mulai untuk mencari
niche kita, apa ya istilahnya, ceruk gitu. Saya ini jagonya di mana ya gitu. Apa sih yang saya tertarik gitu. Tema apa yang saya tertarik untuk saya tulis terus, untuk saya ulas gitu. Tema apa yang saya suka baca dan ulik-ulik dan sebagainya gitu. Macam-macam kan gitu. Nggak melulu teman-teman harus nulis soal renungan, nggak melulu teman-teman harus nulis soal apa ya quotes percintaan dan sebagainya, enggak gitu. Tapi teman-teman apa yang menarik buat teman-teman, dan kemudian dari sana teman-teman bisa olah jadi konten gitu, dan ada audiensnya juga gitu. Nah, mulai kemudian teman-teman fokus mengembangkan tulisan, gitu. Mengembangkan tulisan bagaimana gitu. Mulai dari pemilihan diksinya, kemudian cara menyampaikannya, kalimat yang efektif seperti apa, struktur kalimatnya bagaimana, dan bagaimana apa ya respon orang dari tulisan kita. Jadi masing-masing bentuk tulisan itu kan apa ya bisa diterima secara berbeda oleh orang lain. Nah, itu juga perlu kita pelajari gitu. Gimana ya? Menyusun misalkan menyampaikan pokok pikiran di awal, kemudian setelahnya ada pengembangannya, atau ada pendahuluan dulu banyak baru disimpulkan di satu poin terakhir gitu. Nah, itu kan apa ya? Itu perlu kita selain teori gitu, kita juga perlu praktek terus. Nah, kita mulai fokus ke sana gitu. Ketika kita nulis, kita evaluasi. Udah bagus belum sih tulisan saya gitu. Baru tuh gitu. Jadi setelah kebiasaannya terbentuk, kita baru baru memikirkan kualitas dari tulisan kita gitu. Udah berkualitas belum ya tulisan saya? Isinya apa sih gitu? Bener nggak yang disampaikan? Caranya udah bagus belum gitu. Kemudian kita fokus pada segmentasi pembaca. Kita mulai mengenal siapa pembaca kita gitu, siapa yang sering bacain tulisan kita, siapa yang sering likes tulisan kita, siapa yang sering membagikan tulisan kita. Nah, dari situ kita coba sesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Kebutuhan mereka apa sih yang mereka butuhkan gitu. Dan sesuai nggak dengan apa yang ingin saya sampaikan gitu. Nah, dicari titik tengahnya gitu. Nah, kemudian expert gitu. Di sini saya kasih tanda kutip dibayar untuk nulis. Artinya ketika kita sudah sampai di level expert gitu, tulisan kita itu jadi nilai tambah buat kita. Orang rela keluar duit untuk membaca tulisan kita. Gitu. Macam-macam kan. Bisa nulis buku atau kita jadi copywriter, itu bisa. Kita jadi penulis lepas di media-media online atau di media cetak, itu juga bisa gitu kan. Macam-macam caranya. Intinya tulisan kita tuh bikin orang rela bayar lah buat dapetin tulisan kita gitu. Kemudian kita menguasai satu bidang, dan bidang itu yang terus kita ulas, dan kemudian kita juga jadi key opinion leader gitu. Jadi apa ya, orang tuh nunggu-nunggu pendapat kita gitu. Orang nunggu-nunggu pendapat kita tuh jadi referensi buat mereka gitu. Kalau pengalaman saya gitu, misalkan di Twitter ada rame-rame apa nih gitu. Kadang-kadang ada aja yang nge-DM, Mas Taufik nggak bahas soal ini Mas gitu. Nah, itu jadi salah satu parameter buat saya, oh ternyata pendapat saya ditunggu nih sama beberapa orang, meskipun nggak semua gitu, tapi ada gitu. Mas Taufik gimana pendapatnya soal isu apa kemarin? Tweetnya si A lah gitu. Nah, akhirnya dari situ, oh ya udah saya nulis deh soal itu gitu. Nah, ini yang saya pelajari juga nih dari proses yang saya lalui, bahwa menulis itu dari hati, karena yang dari hati akan sampai pula ke hati gitu. Terutama tulisan-tulisan yang modelnya adalah renungan ya gitu. Karena kita menulis dari hati itu akan sampai juga di hati gitu. Kadang saya merasakan gitu tulisan yang saya paksa untuk nulis gitu. Karena kan inspirasi itu nggak datang tiap hari gitu. Tapi saya suka memaksa supaya kebiasaan untuk menulis itu nggak hilang gitu kan. Nah, kadang saya maksa untuk nulis tiap hari gitu, bikin konten dan sebagainya. Nah, apa yang saya paksakan itu kadang-kadang ya sesuai gitu. Karena nggak dari hati, responnya juga nggak terlalu bagus gitu. Tapi yang dari hati, yang benar-benar saya muncul dari kegelisahan saya, itu biasanya responnya sangat bagus gitu. Jadi maka menulislah dari hati. Nah, ini karena tadi karena kemarin Huda
mengamanahkan juga untuk ngomongin soal apa ya istilahnya, soal adab di sosial media atau apa ya, ya kurang lebih seperti itu ya gitu. Nah saya pengen bahas ini gitu. Eh, ini juga nggak terkait dengan orang Islam aja sebenarnya gitu. Cuma quotes dari Muhammad Abduh, seorang pemikir Muslim yang hidup di tahun 1800-an. Ini sangat menarik untuk kita ulas gitu. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Cahaya Islam justru diredupkan oleh orang Islam sendiri gitu. Maksudnya gimana gitu? Yang ingin saya sampaikan adalah ini banyak ini eh, makna dari tulisan makna dari quotes-nya Muhammad Abduh ini sangat luas. Tapi malam ini ingin saya coba tarik ke dunia kepenulisan atau dunia sosial media gitu. Cahaya Islam justru diredupkan oleh orang Islam sendiri. Kenapa? Karena orang Islam menerima, ya enggak, ini enggak semua ya, tapi mayoritas nih, karena Indonesia ini mayoritasnya Muslim gitu. Itu yang fakta yang saya lihat sangat jelas sekali di lapangan, bahwa orang-orang kita nih gitu, kalau nerima informasi itu nggak dicerna dulu gitu. Apalagi kalau dengar kata konspirasi, informasi dari intelijen, mereka langsung percaya dan langsung di-share gitu. Entah itu disebar ke Facebook, entah itu disebar ke grup-grup WhatsApp, padahal informasi tersebut belum diverifikasi. Padahal kita belum tahu itu informasi isinya fitnah atau bukan gitu. Nah, ketika itu informasi isinya fitnah dan kemudian itu terbukti hoax gitu, siapa yang disalahin? Ya kan gitu. Apalagi kalau misalkan oknum atau tokoh gitu, tokoh pemuka agama gitu seperti ustadz atau orang-orang yang suka konten-kontennya Islami kemudian terbawa dengan hoax itu gitu. Maka yang rusak namanya atau citranya adalah umat muslim sendiri. Gitu kan. Dan ini berlaku umum, nggak cuma untuk umat muslim gitu loh. Tapi apa ya, poinnya adalah kita sekarang berada di kondisi di mana kita belum mampu dewasa gitu menyikapi informasi gitu. Jadi orang-orang kita tuh banyak gitu yang terima informasi tapi nggak disaring, nggak tabayun gitu. Kalau kalau panutannya atau kalau ustadznya atau kalau ya panutannya ya gitu udah bilang A, maka dia yakin pasti A gitu. Padahal tetap perlu dipertanyakan gitu. Kenapa bisa A gitu? Apa alasannya gitu. Nah, jadi bersosial media di era sekarang ini antara fitnah dan barokah dan antara peluang dan ancaman. Sosial media ini bisa jadi fitnah gitu. Karena ketika kita menggunakannya tidak untuk hal-hal yang baik gitu. Yang kita bagikan cuma apa istilahnya, cuma untuk menyombongkan diri, atau kita malah ikut-ikutan ke dalam perdebatan kusir yang ada di sosial media, kita share-share informasi yang nggak jelas, kayak COVID sekarang deh gitu, kayak COVID sekarang banyak banget di sosial media itu seliweran informasi yang nggak benar gitu, apalagi soal konspirasi gitu. Ya terserah orang-orang mau percaya konspirasi atau enggak gitu, itu bodo amat lah gitu. Tapi informasi-informasi itu nggak jarang bikin orang jadi abai soal protokol kesehatan. Itu saya kesel banget dengerin itu. Gitu. Nah, ini jadi fitnah sosial media itu, gitu kan. Tapi bisa juga jadi barokah ketika kita menggunakan sosial media dengan bijak gitu, dengan penuh kedewasaan bahwa informasi yang kita terima nggak melulu benar gitu. Kita harus cek dulu validitasnya. Kemudian sosial media ini bisa jadi peluang dan ancaman gitu. Peluang untuk menebar kebaikan, peluang untuk membuat persatuan, peluang untuk usaha dan sebagainya. Gitu. Sosial media juga bisa jadi ancaman yang membuat kita jadi dibenci orang, yang membuat kita jadi bercerai-berai dan sebagainya. Nah, dan ini basic banget teman-teman, ini basic banget kita untuk jadi pegangan di sosial media gitu. Pertama, kita jangan latah gitu. Ingat gitu bahwa setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang kita sampaikan di sosial media, yang kita post, yang kita share, itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau yang kita share adalah informasi bohong, maka kita sudah punya andil
menebarkan kebohongan. Dan setiap kebohongan pasti bakal dibales di hari akhir nanti. Kemudian berpikir kritis. Kita perlu untuk berpikir kritis gitu. Semua orang punya potensi untuk bohong dan salah gitu. Nggak peduli dia predikatnya adalah seorang apa ya istilahnya ahli agama, cendekiawan, ustadz atau apa gitu. Opini yang datang dari dia, informasi yang datang dari beliau juga perlu kita saring gitu. Nggak semuanya bisa terima gitu. Kalau disampaikan A, ya kita harus bertanya kenapa A gitu. Emang benar sumbernya dari mana gitu. Kemudian kita bersosial media ini niatnya adalah mewarnai, bukan diwarnai. Karena kita adalah orang-orang yang punya visi kan gitu, punya tujuan hidup kita ini kemana ujungnya gitu. Nah maka jangan hanya menggunakan media menjadi pengguna sosial media, kitanya sebagai objek, tapi kita sebagai subjek gitu. Kita bisa mewarnai orang lain di sana, gitu. Mengajak mereka untuk semakin dekat ke Allah dan ya melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, gitu. Terutama kondisi anak-anak sekarang kan rentan dengan mental illness kan gitu. Maka gunakan sosial media yang bisa membawa orang untuk berpikir positif, membantu mereka untuk bangkit dari kesulitan-kesulitan yang mereka alami gitu. Kemudian bersosial media itu kita untuk memengaruhi gitu, bukan sekadar menyampaikan. Jadi poinnya yang penting bukan sekadar menyampaikan gitu. Yang penting bukan sekadar share, klik button share bukan, atau sekedar forward ke grup WhatsApp bukan gitu. Tapi kita untuk mempengaruhi orang gitu, maka penting gitu untuk melihat apa yang akan kita sampaikan ini benar nggak gitu. Oke. Nah, kok gambarnya nggak muncul? Oh, nah, best practice dalam membuat konten. Ada 4 sih yang saya coba rangkum buat teman-teman. Pertama, quality over quantity. Jadi utamakan kualitas daripada kuantitas. Jadi jangan sampai kita mengurangi kualitas gara-gara kita menargetkan sehari kita harus posting 1 atau 2 gitu kan. Kalau memang kita nggak mampu untuk posting 2 atau 3 tiap hari, maka posting aja 1 per hari, tapi benar-benar kita pikirin kualitasnya gitu. Mulai dari visualnya, mulai dari struktur kalimatnya, kemudian kerapihan. Kan ada orang-orang yang bikin caption Instagram itu nggak dibikin paragraf, jadi 1 aja semua. Itu kan kelihatan panjang banget dan orang malas bacanya. Ada juga yang nggak memerhatikan tanda baca dan sebagainya. Itu juga nggak rapi kan gitu. Nah, itu juga jadi perlu tuh untuk diperhatikan kualitas dari konten yang kita bikin. Kemudian timing dan momentum gitu. Perhatikan timing dan momentum. Perhatikan isu-isu yang sedang relevan sekarang gitu. Perhatikan orang lagi rame ngomongin apa, orang lagi ribut-ribut soal apa. Kita punya insight nggak di sana yang ingin dibagikan? Punya sudut pandang lain nggak yang ingin dibagikan? Biasanya orang akan sangat terbuka dan sangat senang dan konten kita berpotensi viral ketika kita menyampaikan satu sudut pandang yang berbeda tentang satu isu yang lagi hangat-hangatnya gitu. Atau menyampaikan sudut pandang yang mewakili mereka semua gitu. Itu jadi potensi untuk viral gitu. Dan kemudian kita juga perlu update soal tren terkini dalam sosial media itu. Misalkan kayak Instagram itu algoritmanya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, itu kita perlu cari tahu, karena Instagram sendiri nggak pernah nge-publish algoritma mereka seperti apa. Yang ada adalah orang-orang yang, meneliti jadinya. Jadi orang pakai Instagram, mereka nyoba-nyoba, dan akhirnya menyimpulkan, oh ternyata cara efektif pakai Instagram tahun 2020 ini seperti ini gitu. Oh ternyata hashtag nggak boleh lebih dari 30. Oh ternyata hashtag nggak boleh lebih dari 5. Kan ada yang bilang gitu kan, macam-macam gitu. Kemudian oke, langsung ke sini. Nah ini tulis dulu, baru mikir.
Jadi ini ada 2 kaidah nih gitu yang saya jadi syarat buat teman-teman dalam menulis dan mempublish. Bedakan menulis dengan mempublish. Gimana bedainnya? Kalau nulis, tulis dulu baru mikir. Ini kondisinya belum dipublish, tapi baru jadi draft tulisan. Goals-nya adalah kita menumpahkan semua isi pikiran kita. Kita tumpahin semuanya, yang penting yang ada di isi kepala kita ini jadi tulisan dulu. Soal benar atau enggaknya, soal bagus atau enggaknya, itu nomor 2. Yang penting tertulis dulu, gitu. Karena yang konsumsi cuma kita sendiri, kan. Nah, setelah tertulis, baru deh kita review ulang, kemudian kita olah, kita edit, kita ubah-ubah, mana yang benar, mana yang salah, gitu kan. Nah, kita atur tata letaknya, mana yang duluan, mana yang belakangan, gitu. Intinya sampai jadi satu tulisan yang layak untuk dipublish, gitu. Nah, mikir dulu baru publish. Itu. Jadi sebelum kita publish, itu kita review lagi tulisan kita. Jadi olah dulu tulisannya. Di-review lagi, mana yang salah, mana yang benar, mana yang bagus, mana yang enggak, gitu. Nah, kebanyakan orang kan jadi beban kan untuk menulis itu. Jadi maksudnya mereka takut nih gitu. Mereka takut istilahnya pertama mereka yang jadi hambatan orang dalam menulis aduh aku nggak bisa nulis gitu kan. Aku takut tulisanku jadi jelek dan nggak disukain orang. Nah, karena ketakutan itu dia nggak jadi nulis kan gitu. Maka tinggalkan ketakutan itu, tinggalkan kekhawatiran itu, tulis dulu deh gitu. Yang penting ketulis dulu, jangan dipublish. Jangan pikirin orang dulu gitu. Nah, kemudian baru mikirin, setelah tertulis baru dipikir untuk publish gitu. Di edit dan sebagainya gitu. Nah, terakhir nih gitu. Terakhir, no plagiarism. Jadi karena kita pakai sosial media, dan sosial media ini ada banyak sekali orang yang pakai, ada banyak orang yang bakal menemukan tulisan kita, gitu. Jangan sekali-kali kita coba untuk plagiat. Kenapa? Gitu. Sekali kita plagiat dan ketahuan, itu yang rusak adalah nama baik kita. Apalagi kalau kita sudah punya pembaca yang setia, gitu kan. Nah, kalau sekali aja kita ketahuan kita plagiat, maka kita bisa rusak namanya gitu. Nah, mungkin saya pernah dulu, tapi ketika saya sudah mulai gitu kan, maksudnya sudah mulai masuk ke Tumblr gitu, sudah aware dengan dulu namanya orang kayak mungkin anak SMA gitu ya, suka baca novel, ada quotes bagus langsung dimasukin jadi status Facebook gitu kan. Nah, saya sekarang melihat itu sebagai plagiat gitu kan gitu. Cuma memang tujuannya bukan komersil atau apa ya. Saya nggak masalah gitu ketika tulisan saya dijadikan caption oleh orang lain gitu kan, itu nggak masalah gitu. Tandanya tulisan saya bermanfaat gitu. Tapi ketika kita menggunakan tulisan orang dan menyertakan nama kita di bawahnya, gitu kan, beda ya antara pakai tulisan orang dengan sebagai caption dengan mengakui tulisan orang sebagai tulisan kita. Nah, itulah yang namanya plagiarism gitu. Nah, artinya kita sudah berbohong gitu bahwa tulisan itu adalah tulisan kita, padahal tulisan itu tulisan orang lain, buah pikir orang lain gitu. Kalau memang mau dijadikan tulisan kita, maka harus diubah gitu. Harus diubah, jangan sama plek gitu. Harus diubah susunannya, tanda bacanya dan sebagainya gitu. Intinya sudah kita olah lagi lah gitu, dan sudah kita tambah-tambahi atau kurang-kurangi gitu. Jangan sama plek lah gitu. Saya pernah mengalami ini gitu. Pernah dilakukan oleh beberapa akun yang afiliasinya tuh ke Islam gitu. Akun dakwah lah, katakan seperti itu. Dan di sini saya merasa kalau personal yang ngelakuin, saya cuma bakal japri dia gitu, nggak sampai nge-publish di IG story gitu. Saya cuma ngejapri, nanya ini dapat dari mana, benar tulisan dia atau bukan, dan saya kasih tahu saya pernah menulis seperti itu di tanggal sekian gitu kan. Saya kasih tahu postingan sebenarnya, dan saya minta postingan dia untuk direvisi gitu kan. Tapi setelah itu nggak saya follow up lagi gitu. Yang penting saya sudah mengingatkan kalau ini case-nya personal. Tapi kalau case-nya ini adalah akun-akun anonim, apalagi afiliasinya kepada dakwah, maka saya jadi galak. Kenapa? Karena nggak semestinya
nggak semestinya orang yang berdakwah berbohong, gitu kan. Jadi artinya kalau memang tujuannya adalah dakwah, itu mesti dilakukan dengan cara yang paling baik, gitu kan. Nggak bisa tulisan orang kemudian diakui sebagai tulisan dari akun tersebut, gitu. Karena gimana bisa berkah, gitu kan. Bukan cuma saya gitu yang jadi korbannya, tapi orang-orang lain yang nggak bisa nerima itu akhirnya jadi apa ya? Jadi kebencian kolektif gitu loh. Apaan sih ini akun dakwah kok kayak gini gitu. Nah, yang lagi-lagi yang jelek adalah orang Islam gitu kan. Nah, jadi pikir-pikir deh gitu sebelum kita pengen ngeplagiat, lebih baik kita olah gitu. Kita ambil poinnya atau hikmahnya tulisan orang, apa istilahnya tulisan orang, kemudian kita gabungkan dengan pemikiran kita sendiri gitu. Seperti itu teman-teman gitu. Oh iya, ada lagi nih. Saya sempat ngebahas plagiat ini di Instagram Story. Saya coba karena ini kaitannya dengan akun dakwah gitu ya. Akun dengan username dakwah dan sebagainya. Saya kan Japri adminnya kan. Saya coba komunikasi. Ini kenapa kok bisa, dia dapat dari mana, itu tulisan sendiri atau bukan. Kemudian saya minta untuk di take down, dihapus postingannya, malah saya yang balik dimarahin. Antum ini nggak ikhlas ya nulis katanya. Kalau kita ikhlas, maka kalau antum ikhlas, antum nggak akan kayak gitu katanya, nggak akan protes. Lah, saya nggak ngomongin ikhlas, maksudnya jadi ada orang-orang yang salah gitu sudut pandangnya. Antara plagiat ini dibenturkan dengan keikhlasan gitu. Ketika saya protes, tulisan saya diplagiat oleh orang lain, itu bukan berarti kitanya atau saya itu nggak ikhlas, gitu. Karena keikhlasan itu kan ada di dalam hati, dan kita sendiri yang tahu, gitu. Argumentasi saya waktu protes itu adalah, itu kan bukan karya kamu, gitu. Kenapa kamu menyertakan namamu di situ? Itu kan sebuah kebohongan, apalagi nama akunmu atau identitas akunmu, afiliasinya jelas sekali kepada dakwah dan Islam, dan yang jelek nanti adalah Islam. Argumentasi saya jelas kayak gitu kan. Nah, tapi masih dibantah. Padahal secara dalam point of view Islam gitu, soal plagiarism ini tetap dilarang. Kenapa? Karena dalam Islam ada istilah namanya amanah ilmiah. Kalau nggak ada amanah ilmiah, maka Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi nggak akan sampai ke kita. Gimana? Coba deh. Kalau gitu, kalau nggak ada yang namanya amanah ilmiah, orang yang penghafal Al-Quran, ketika mewariskan hafalan Al-Qurannya gitu ya, sebelum dituliskan, itu diubah-ubah. Salah kan? Gitu. Atau hadis deh gitu, hadis riwayat siapa gitu. Nah, kalau nggak ada amanah ilmiah, itu nggak akan ada hadis yang sahih gitu loh. Riwayatnya diubah-ubah, redaksinya diubah dan sebagainya gitu. Nah, adanya menyantumkan keterangan nama penulis di tulisan aslinya gitu, supaya adanya amanah ilmiah itu teman-teman. Kenapa? Kalau tulisan itu salah, kita jadi tahu orang yang harus disalahkan. Kita jadi tahu harus tabayun ke siapa. Maksud tulisannya apa yang ingin kita koreksi. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada 2 quotes. Pertama, quotes dari Al-Ghazali, jika kau bukan anak raja, maka menulislah. Gitu. Jika kau anak Ahmad Dhani, maka bernyanyilah, gitu kan. Tapi ini bukan Al-Ghazali yang itu, gitu. Ini Al-Ghazali yang salah satu pemikir Islam. Jika kau bukan anak raja, maka menulislah. Nah, syarat untuk jadi penulis ada 3, yaitu menulis, dan menulis. Ini kata Kunto Wijoyo. Iya, demikian teman-teman yang bisa saya share dalam diskusi kita malam ini. Mungkin terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, atau saya sedikit grogi menyampaikan, karena dari tadi dilihatin Kais nih gitu, jadi grogi gitu dengan tatapannya. Oke, itu aja. Bisa kita lanjut di sesi diskusi atau tanya jawab.
Saya kembalikan ke Kais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa banget Mas Taufik. Kata salah satu peserta isinya daging semua ya. Kalau kata Bang Mardigo kan daging semua gitu. Oke. Kalau nggak dibumbuin ya tawar aja rasanya. Untungnya tadi banyak bumbunya Mas ya. Ya. Oh gitu. Oke, karena tadi sudah disampaikan ya beberapa hal yang sangat luar biasa banget insight-nya ya. Mungkin setelah ini pas yang nulis Tumblr nih gitu kan, terus nge-tag Mas Kuliah gitu. Dia di blog gitu ya. Boleh, boleh. Di Instagram juga boleh. Ya. Kesimpulan dari malam hari ini. Ya, lumayan nambah ya. Jadi semangat nulis gitu kan. Kita langsung aja ya buka sesi diskusi buat malam hari ini. Tadi sudah disampaikan di peraturan. Mungkin yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur chat. Nanti saya akan menampung dan memilih. Oh ya, sudah ada nih satu orang. Oke, ya mungkin ditunggu. Sembari mungkin ini Mas mau tanya-tanya sih. Ya. Apa ya namanya? Kalau misalnya nih kita lagi apa namanya stuck ide itu gimana? Kayak nggak dapat ide sama sekali gitu. Tapi ya harus nulis hari itu gitu. Udah. Itu ya gitu. Kita gimana Mas Taufik? Apa? Oh iya. Mensiasatinya gitu. Oke. Makasih pertanyaannya Kais, dan pertanyaan ini udah saya prediksi gitu karena memang masalah buat penulis itu adalah writer's block gitu. Apa ya? Kita ngerasa buntu untuk menulis, nggak ada ide, dan bahkan nggak cuma nggak ada ide tapi mungkin nggak ada semangat gitu buat nulis gitu. Nah, kalau saya sih gitu, selama masih bisa saya paksakan gitu supaya kebiasaannya nggak hilang dan susah lagi ngebangun kebiasaannya gitu. Kedua, kalau memang udah nggak bisa dipaksain lagi, maksudnya udah jenuh banget gitu, udah jenuh atau ya udah mentok lah gitu kan, kok kayaknya tulisannya udah nggak ada semangatnya lagi ya gitu kan, nggak ada ruhnya lagi gitu. Maka saya memang berhenti sih gitu, saya berhenti, ambil waktu untuk ambil jeda gitu untuk apa ya istilahnya mengistirahatkan pikiran, membersihin hati lagi, mungkin hati lagi kotor gitu kan, mungkin apa ya pikiran lagi nggak bersih, jadi saya coba untuk menenangkan diri atau apa ya istilahnya cari input buat pikiran saya gitu. Mungkin udah mentok emang gitu yang pengen dibagi kan gitu. Maka saya jadi lebih banyak mendengar dan lebih banyak melihat atau lebih banyak membaca gitu. Jadi cari inputan lah pokoknya. Entah itu denger ceramah, entah itu ngebacain tulisan teman-teman yang ada di Instagram, ngebacain tulisan teman-teman yang ada di Tumblr. Gitu. Dan itu it works. Bener-bener apa ya, ngefek gitu. Jadi kadang-kadang inspirasi saya buat nulis itu datang dari tulisan teman-teman loh, gitu. Jangan salah gitu. Saya suka browsing ngeliat di Tumblr gitu, bacain tulisan gitu kan. Meskipun nggak sering gitu. Tapi 1, 2, 3 itu jadi inputan buat saya. Oh, nah tiba-tiba muncul tuh kayak selentingan di pikiran gitu kan. Apa ya bahan tulisan. Tiba-tiba muncul dan nggak saya biarkan menguap gitu aja gitu. Begitu muncul ide untuk nulis, langsung saya tulis di notes yang ada di handphone gitu. Gitu. Nah, jadi intinya adalah pertama paksa dulu untuk nulis, kalau udah mentok ya nggak apa-apa. Ambil jeda gitu. Istirahat, refreshing, dan cari inputan baru. Gitu, entah ngebacain tulisan orang atau dengerin ceramah atau dengerin cerita orang. Gitu. Oke. Mantap. Nih mulai banyak nih yang masuk nih ya. Iya. Mungkin ada satu pertanyaan sangat menarik nih dari Kak Mariani Mustamin. Gitu. Jadi pertanyaannya gini Mas, bagaimana cara agar dapat mewujudkan mimpi menjadi penulis, sedangkan kakaknya ini berada di daerah terpencil. Gitu, Mas. Oh ini mbaknya mau tanya langsung. Monggo Mbak. Okay. Mbak Mariana Mustamin, silakan.
Iya, selamat malam Mas Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, pertanyaan tadi udah dibacain sama Kak Kais. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara agar dapat mewujudkan mimpi menjadi penulis, sedangkan saya sendiri sedang berada di daerah terpencil, tapi pengen banget bisa uh, seperti Mas Taufik lah, gitu. Katakan seperti Mas Taufik gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Problemnya apa kalau di daerah terpencil? Ya, problemnya ya mungkin nggak ada komunikasi gitu ya dari sama pihak luar gitu. Ya kayak gitu sih Mas. Oke, ini berarti nggak ada koneksi internet atau gimana? Koneksi internet kadang muncul, kadang iya juga, kadang nggak juga. Yeah. Nggak lancar-lancar amat sih. Oke. Nah, apa ya? Jadi keinginan untuk jadi penulisnya ini penulis di sosmed atau melahirkan karya? Melahirkan karya. Nah, jadi kalau concern-nya adalah melahirkan karya, sebenarnya sih nggak tergantung dengan koneksi internet ya, gitu kan. Karena tadi kalau alasannya adalah daerah terpencil, tantangannya atau masalahnya adalah mungkin nggak ada koneksi internet, jadi nggak terhubung ke dunia luar, nggak bisa sosmedan, nggak bisa Facebook, nggak bisa Tumblr, nggak bisa Instagram, nggak bisa bacain media-media online gitu kan. Nah, tapi masih ada media lain untuk tetap menuliskan gitu, untuk tetap menyerap atau mencari inspirasi. Pertama kita bisa punya buku gitu, bisa baca, bisa beli, minjem atau apa buku yang itu jadi bahan inputan kita. Kemudian kita punya alat mungkin handphone atau laptop atau bahkan buku catatan, itu kan bisa untuk jadi sarana untuk menulis sih gitu. Kalau emang goals-nya adalah melahirkan karya gitu kan, bukan apa ya istilahnya, bukan nulis di sosial media, karena kan beda nih gitu, nulis aja atau apa ya istilahnya jadi konten kreator gitu kan. Kalau konten kreator kan emang harus dituntut untuk aktif di sosial media gitu kan. Maksudnya aktif ya bikin konten tiap hari atau bikin konten secara berkala gitu. Tapi karena memang kondisinya di di daerah terpencil, ya kalau goalsnya bukan jadi konten kreator, saya rasa sih emang masih nggak masalah gitu dan bisa dilakukan gitu dengan media yang kita punya gitu, entah itu laptop atau apa istilahnya ya, handphone gitu kan. Jadi intinya gimana gitu kalau di kondisi terpencil ya tetap aja lanjut nulis gitu. Maksudnya kalau misalkan pengen nulis buku gitu, bisa dimulai dari riset kecil-kecilan gitu soal tema yang ingin kita angkat. Gitu. Pertama tentukan tema gitu kan, tentukan temanya, kemudian riset kecil-kecilan. Setelah itu bikin outline gitu, outline dari buku kita gitu, dari buku yang ingin kita tulis gitu. Dari outline itulah yang kemudian kita kembangkan gitu kan, kita bikin tulisan-tulisan baru. Dan ini kan nggak butuh koneksi internet sebenarnya gitu. Yang penting kita coba pertama ini kan kalau nulis outline kita coba bikin kerangkanya dulu gitu. Kemudian setelah jadi outline-nya untuk mengembangkan isinya masing-masing sub tulisannya gitu, masing-masing sub babnya itu kita bisa tulis apa aja yang ada di pikiran kita dulu sih sebenarnya, sekalipun informasi kita terbatas gitu kan. Misalkan kita perlu riset lanjutan, tapi tulis aja dulu gitu. Kerangka dari dalam tulisannya itu gitu. Nah, nanti kalau emang ada waktu luang untuk pergi ke kota atau apa, bisa deh gitu, bisa gunain internet yang ada di sana atau bisa cari buku yang ada di sana untuk melengkapi isi tulisan kita gitu loh. Nah, jadi apa yang bisa saya sarankan gitu kalau posisinya di daerah terpencil dan tetap ingin berkarya menulis, tulis aja gitu loh, tulis aja sampai jadi draftnya gitu. Kalau emang ada kesempatan dan draftnya selesai, itu bisa dikirimkan ke penerbit-penerbit yang ada gitu.
bisa dikirimkan ke penerbit-penerbit yang ada, dan apa ya istilahnya, alamat email penerbit itu banyak kok berseliweran di Google gitu. Nah, nanti kalau kita udah punya naskah, kirim aja gitu ke email penerbit itu gitu. Atau gitu, kalau memang kita ingin mempublish tulisan kita di sosmed, ya berarti kita publish sekaligus gitu loh. Kita publish sekaligus gitu. Misalkan seminggu sekali kita ke kota gitu kan. Ya mungkin kita nulis di Tumblr gitu kan. Kita udah punya 10 draft tulisan. Ya udah di hari kita ke kota itu, saat punya koneksi internet itu yang kita publish. Gitu sih mungkin ya. Iya, Gimana? Mas. Iya. Baik, Mas. Makasih banyak, Mas, sarannya. masukannya. Sama-sama. Kira-kira saya salah tangkap nggak sih dengan pertanyaannya? Enggak, Cukup ya? enggak. Oh Iya, iya. cukup. Bisa Terima kasih. dipahami. Makasih. Intinya tetap nulis gitu. Jangan berhenti. Siap. Siap, Mas. Siap. Iya. Oke. Sudah cukup ya. Ini kita persilakan ke yang lain dulu. Ini ada Mas Oki yang ingin open mic terlebih dahulu. Silakan Mas Oki. Mana tulisannya? Oh, nggak ada ya? Langsung. Halo, Assalamualaikum Mas Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, perkenalkan nama saya Oki, Mas. Dan Ya, mungkin salam kenal. berdasarkan saya kebetulan tahu tulisan-tulisan Mas Taufik sejak 1 tahun yang lalu gitu, dan memang menarik untuk diikuti gitu, Mas. Dan mungkin dari pertanyaan dari Mas Taufik yang tadi, dari rangkaian penjelasan tadi, saya tertarik ke yang pertama, pertanyaan saya seputar Mas Taufik ini kan sering menulis tentang isu-isu terkini gitu, Mas. Nah, kira-kira saat menulis isu-isu terkini, apakah pernah ada semacam intimidasi dari orang-orang yang lain yang mungkin merasa tersindir dari tulisan Mas Taufik itu sendiri gitu? Karena mengingat beberapa pernah saya coba ikuti gitu. Itu kaitannya dengan yang nyindir-nyindir salah pihak-pihak tertentu itu ada gitu, Mas. Dan mungkin apakah pengalamannya pernah demikian gitu, Mas? Itu pertanyaan pertama gitu, Mas. Dan kemudian yang pertanyaan kedua, ya sekalian gitu, Mas. Dan ini apakah yang saya amati dalam setiap karya tulisan orang lain itu hampir kebanyakan kisahnya menulis itu berujung dari rasa kecewa gitu, Mas. Ada yang seperti yang salah satunya dari Firsa Besari, terus kemudian dari Senyum Syukur dan segala macam, saya ikuti ceritanya begitu gitu. Nah, kira-kira dari Mas Taufik sendiri, apakah demikian, merasa kecewa pada sesuatu tersebut sehingga memutuskan untuk mengekspresikannya dalam bentuk tulisan atau bagaimana gitu? Karena jujur saya akui selama proses menulis gitu, apalagi saat kecewa terhadap sesuatu itu lebih mudah gitu, Mas, lebih lancar untuk diekspresikan. Nah, kira-kira menurut Mas Taufik itu seperti apa? Terima kasih, Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bagus banget sih ini. Saya nggak terlalu sering sebenarnya menanggapi isu-isu yang lagi hot ya, atau yang lagi trending. Cuma memang pernah beberapa kali gitu. Nggak tiap hari, nggak tiap minggu, pernah beberapa kali. Dan ya anehnya memang gitu, tanggapan yang saya dapat gitu ya, memang paling banyak dari isu-isu yang sedang trending gitu. Artinya orang-orang memang punya perhatian ke sana gitu kan. Kalau mau cari viral, itu bagus banget gitu untuk menggarap isu-isu yang trending gitu. Tapi kalau emang lagi nggak mood, ya nggak usah. Nah, saya kalau lagi mood gitu, dan saya punya pemikiran di sana yang isu yang lagi trending itu mengganggu saya banget gitu kan. Ya ketika saya bisa menulis, bikin tanggapan, maka saya bikin gitu. Nah, pernah dapat tanggapan yang kontra gitu, cuma nggak sering gitu. Ada di beberapa tulisan yang dapat tanggapan yang kontra, 1, 2, atau 3 lah gitu. Nah, ada yang paling banyak dan ada yang nggak seberapa. Cuma saya memahami bahwa ya namanya pro kontra itu kan wajar gitu kan. Saya pun menulis itu dalam posisi kontra dari apa yang ingin saya tanggapi kan, gitu kan. Nah, maka wajar kalau ada orang yang kontra lagi dengan tulisan saya gitu. Karena saya pun posisinya adalah meluruskan apa yang menurut saya bengkok gitu. Kemudian dari sisi seberang ternyata mereka melihat saya bengkok gitu kan. Diluruskan lagi sama dia, ya silakan gitu. Yang penting jadi catatan buat saya adalah informasi yang saya sampaikan pertama valid
gitu. Kalau terkait dengan fakta gitu. Ketika ada informasi yang bohong gitu, yang salah yang saya sampaikan, saya punya kewajiban untuk merevisi. Saya nggak menutup diri dari itu. Jadi kalau saya ada salah ngangkat satu fakta atau data di sana, maka tulisan saya akan saya revisi, mungkin akan saya take down atau saya saya bikin versi barunya gitu. Kemudian secara logika gitu, secara logika argumentasi yang saya bangun itu punya dasar yang kuat gitu. Secara logisnya gitu, maksudnya tentu gitu, gimana ya, kita semua kan berangkat dari sudut pandang masing-masing gitu, iya kan gitu. Nah, saya memandang diri saya bukan orang sekuler, saya bukan orang yang liberal, saya bukan orang yang pluralis gitu. Maksudnya apa? Saya misalkan gini deh, ada orang ngomongin ateis gitu kan, dia nggak percaya Tuhan. Saya orang yang bertuhan, ya kan? Logiknya pasti beda kan di situ. Itu ketika ngebahas. Bagi saya, ketika dia mengkampen orang untuk tidak bertuhan atau mengkampen untuk meninggalkan agama atau mereka mengkampen bahwa agama adalah hal yang candu gitu kan. Agama adalah hal yang mengganggu, nggak boleh mengatur sampai hal-hal private gitu kan. Negara nggak boleh mengatur sampai hal-hal private warga negara, misalkan seperti itu gitu. Saya adalah orang yang nggak memisahkan antara agama dan negara gitu kan. Nah, kalau dia berpikir memisahkan antara agama dan negara, pijakan kita udah beda gitu loh. Ya kan? Dia punya logika sendiri, saya punya logika sendiri. Nah, di posisi saya bukan cuma sekadar membantah dia, tapi saya juga mengedukasi follower saya, gitu loh. Iya kan? Di antara follower saya ada orang-orang yang mungkin bisa jadi terpengaruh dengan pemikiran yang di sana, gitu kan. Maka saya merasa punya tugas untuk ngasih sudut pandang lain, gitu. Kemudian barulah gitu. Maksudnya goal saya itu bukan untuk membantah sebenarnya gitu loh, tapi untuk menyuarakan atau mencerahkan gitu orang-orang yang hampir galau gara-gara topik yang menurut saya nggak setujui itu gitu loh. Nah, perkara kemudian muncul tanggapan lain ya biasanya nggak saya tanggapi terlalu serius gitu. Maksudnya gimana? Kalau memang udah pijakannya beda gitu, mau ngotot gimana pun ya nggak akan ketemu kan gitu. Jadi saya nggak terlalu ambil pusing, dan seperti yang saya bilang tadi gitu, saya adalah penulis yang sadar diri gitu. Jadi kalau misalkan ada kritikan atau ada pendapat yang kontra, saya nggak tersinggung, saya nggak jadi lemah atau gimana, karena memang saya menulis sekarang niatnya bukan untuk jadi populer atau untuk dipandang terhormat, bukan gitu loh. Karena kan itu kemarin kalau nggak salah Teh Kartini F. Astuti di Instagram nulis tadi kalau nggak salah nulis soal menjadi terkenal ya atau gimana gitu. Memang gitu, ketika kita nambah followers banyak, kemudian orang banyak setuju dan suka dengan tulisan kita, banyak menyebarkan, kemudian kita jadi dikenal banyak orang, problem yang harus kita hadapi berikutnya adalah star syndrome gitu. Star syndrome. Kita kemana-mana mungkin ada yang pengen ketemu, kita kemana-mana mungkin ada yang pengen tanda tangan kalau di buku gitu kan, atau ada yang minta foto dan sebagainya. Ada orang-orang yang nggak bisa mengelola itu sampai dia kena yang namanya star syndrome gitu. Apa gitu? Dia jadi nggak bisa dikoreksi gitu. Dia jadi nggak bisa dikritik, jadi anti kritik. Kenapa? Karena dia merasa selalu dipuji-puji, selalu disetujuin orang gitu. Nah, itu yang perlu kita sadari sebelum kita masuk ke ranah publik, sosial media ini, sebelum kita punya banyak sekali audiens, kita harus sadar diri dulu gitu loh, bahwa akan banyak orang yang nggak akan setuju dengan kita gitu. Jadi ya, kalau ada orang ngebantah atau apa, ya biasa aja gitu loh. Tapi kita juga tetap membuka diri. Saya salah nggak ya gitu. Kalau saya salah, harus diakui salah dan dikoreksi gitu. Karena kalau kita salah, saya pernah nih gitu, sebenarnya bukan salah data, cuma salah kalimat aja, tapi dari salah kalimat itu jadi multitafsir gitu kan. Soalnya ngomongin apa waktu saya agak lupa sih gitu. Padahal gitu, postingan itu sudah reach-nya gitu. Impression-nya atau engagement-nya itu sudah tinggi di Instagram gitu. Sayang banget kalau saya hapus. Cuma karena emang isinya buat saya itu salah, perlu saya ganti. Saya turunin.
saya upload lagi gitu. Itu konsekuensi yang harus saya lakukan gitu. Jadi jangan sampai kita cuma gara-gara apa ya istilahnya hal yang sifatnya materi gitu, impression atau follower atau apa ya istilahnya atau ya dikenal orang gitu kan. Jadi kita nggak terima kalau kita salah gitu. Kalau kita salah ya akui, justru itu akan menimbulkan respek sih dari orang gitu. Itu pertama. Dan kedua, pertanyaannya apa? Saya agak lupa. Seputar tentang kecewa gitu Mas. Apakah Mas Taufik nulisnya diawali dengan rasa kecewa dan segala macam? Iya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tulisan yang paling indah adalah tulisan orang patah hati. Iya nggak sih? Gitu. Sebenarnya itu bukan hal yang salah, dan itu benar. Maksudnya gimana? Karena biasanya orang-orang yang sedang patah hati, atau orang-orang yang sedang kecewa, itu perasaannya lebih sensitif. Perasaannya lebih sensitif, hatinya itu benar-benar sedang hidup gitu loh. Ketika hatinya diajak bicara, itu gampang gitu kan, ketika orang sedih gitu. Jadi gimana ya, banyak karya-karya besar yang lahir dari kesedihan memang gitu loh, dari rasa kecewa, bener gitu. Kenapa? Karena memang gitu, rasa kecewa dan kesedihan itulah yang bisa membangkitkan naluri kita untuk berekspresi gitu loh, lewat kata-kata. Iya kan, gitu. Dan dari segi pembacanya pun gitu, mereka akan suka dengan hal-hal yang sifatnya dramatis, puitis, dan sebagainya gitu. Maka sebenarnya ini juga jadi kayak salah satu ceruk di pasar sebenarnya. Jadi kalau kita bicara industri buku gitu kan, kita nggak bisa menutup diri bahwa memang ada penulis-penulis yang sebenarnya dia bisa menulis lebih dari itu gitu kan. Menulis lebih dari itu, baik dari tema dan gaya penulisannya. Cuma karena memang permintaan pasar gitu kan, saya nggak bisa sebut penulisnya mana, siapa gitu. Cuma kalau saya lihat ya, karena permintaan pasar, ya dia tetap nulis di sana. Gitu kan. Nah, ini balik ke kita sih gitu, balik ke kita sebagai penulis, mau nulis tema apa, dengan gaya seperti apa gitu. Ya kan? Mau mengutamakan idealisme gitu kan, atau realita gitu, industri gitu kan. Karena kalau kita bicara buku gitu, kemudian bicara konten, apalagi orang-orang yang Instagramnya sering udah ngebuka untuk endorse dan sebagainya gitu kan, ya itu mereka harus bersinggungan sih gitu antara idealisme dengan realita gitu kan. Bahkan nggak jarang kan dari youtuber itu ngebikin sensasi cuma buat ningkatin jumlah viewers gitu. Kenapa? Karena dengan viewers itu kan bisa nambahin income dari iklan kan gitu, dari AdSense. Salah? Nggak juga gitu loh. Nah, tergantung